pada waktu itu sebenarnya saya tuh percaya sama kekuatan doa, Mas. Setelah lulus saya itu ya istilahnya sempat beberapa bulan menganggur lah gitu ya. Nah sehingga waktu itu saya tuh berdoa. Waktu itu saya ingat banget kalau nggak salah pas sholat isya gitu ya, ada uang terakhir di dompet 50.000, saya masukin ke infak sambil saya tuh berdoa, ya Allah saya tuh pengen bekerja, kalau misalnya ternyata saya bekerja di posisi yang saya inginkan, tolong dimudahkan gitu, perusahaannya biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi kalau enggak tolong berikan posisi yang nggak enak nggak apa-apa, tapi pendapatannya lumayan karena saya punya tanggungan ibu dan adik gitu kan. Nah alhamdulillahnya yang dikabulkan yang nomor 2. SMP, bapak saya meninggal. Ketika bapak nggak ada, saya harus gimana caranya bisa mandiri dalam artian menjadi kepala keluarga yang baru. Alhamdulillahnya itu yang membuat saya jadinya nggak gampang menyerah. Kalau ada apa-apa, bisa, ini bisa, dicoba dulu, bisa pokoknya gitu. Slow but steady. Kalau misalnya kita ingin mengejar pertumbuhan, ya kita harus lihat dulu sebenarnya pertumbuhan sampai seperti apa nih yang bisa kita capai gitu. Termasuk tadi melihat dari sisi internalnya, kekuatan internalnya itu seperti apa. Kalau kita mau mencapai ke sana, apakah cukup dengan internal ini atau kita harus memasukkan dari eksternal juga gitu. Misalnya yang kayak gitu, modal lah atau misalnya skill set atau tim member yang baru gitu kan. Itu yang menurut saya itu suatu fundamental yang penting tapi banyak dilupakan oleh orang. Jadi saya ingin teman-teman semuanya dimanapun berada ikut membantu dan mendukung visi misinya dari Sanggabis agar kita bisa bersama-sama memajukan perempuan dan disabilitas di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Andi Rahmatika, biasa dipanggil DA. Saya sendiri adalah business owner dan founder dari Sanggabis, salah satu perusahaan AI Tech Based Consulting yang mana kami memang berfokus untuk membantu UMKM dan juga organisasi di Indonesia. Karena memang saya itu dulu bekerja di dunia profesional, jadi di perusahaan multinasional, oil and gas industry, begitu ya, mendapatkan karir yang bagus gitu ya di sana. Setelah itu kebetulan mulai ada tech boom di 2015, saya pindahlah ke salah satu perusahaan teknologi di bidang agrikultur. Nah, dari situ saya banyak istilahnya belajar mengenai bagaimana bisnis-bisnis ini tuh ternyata tidak sama dengan perusahaan yang tempat saya bekerja sebelumnya gitu. Dalam artian pas saya bekerja itu sistemnya sudah bagus, orang-orangnya sudah bagus gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin tentang tech startup atau perusahaan yang baru berdiri, banyak dari perusahaan-perusahaan ini tuh yang tidak tahu sebenarnya harus bagaimana gitu ya, istilahnya blueprintnya itu tidak ada. Dari situ saya merasa bahwa oh memang kita tuh harus membantu nih gitu, dalam artian saya punya pengalaman tadi, best practice-nya seperti apa, kita bantu di situ. Pada waktu itu saya merasa sepertinya ini waktu yang tepat nih gitu ya untuk membuat usaha sendiri karena sudah cukup banyak circle-nya, sudah cukup banyak network, saya sudah bisa jualan, ada beberapa temen yang nanyain gitu ya jasanya. Ya udah deh kita jual aja sekalian gitu. Saya lulus tahun 2012, lalu mulai terlibat di Project World Bank dengan UGM. Setelah itu saya pindah kurang lebih 2013 merantau ke Jakarta dan masuk ke perusahaan multinational oil and gas PT ConocoPhillips Indonesia sampai di tahun sekitar 2016. Setelah itu saya keluar dan masuk ke startup. Salah satu yang terbesar waktu itu adalah eFishery. Saya di sana sampai tahun kurang lebih 2017. 2017 ke 18 saya pindah juga ke financial technology karena memang basis saya di finansial, yaitu di Payfast. Nah di sana saya berkarir mulai tahun 2017-18 sampai tahun 2021. Baru setelah itu pindah ke Skoters Ruangguru kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 2022 sebelum mendirikan Sanggabis di 2022 sampai sekarang. Memang waktu itu saya resign, saya ngambil salary cut Mas, jadi gajinya itu lebih rendah bahkan daripada yang saya terima sebelumnya. Tapi alasan saya pada waktu itu saya resign itu sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama dari sisi saya sendiri, saya merasa
kalau untuk perusahaan oil and gas dan yang lain memang dia sistemnya sudah baik, sudah mature, tapi karena memang dia saking matangnya itu sehingga pergerakannya itu lambat gitu. Di sisi lain kalau misalnya saya ingin belajar lebih banyak berarti harus lebih lincah begitu ya, dari sisi industrinya, dari sisi perusahaannya juga gitu. Nah di sisi lain yang kedua adalah dengan adanya booming tech startup mungkin kita bisa flashback ya, bahwa di tahun 2014-2015 itu baru awal-awal WhatsApp itu masuk ke Indonesia. Waktu itu ojek online juga pertama kali itu adalah Uber, Gojek. Saya merasa bahwa ini industrinya masih bisa berkembang dan banyak sekali memang startup itu yang backgroundnya itu adalah untuk impact ke UMKM gitu. Misalkan waktu itu saya pindah ke e-fishery karena memang ingin membantu pembudidaya ikan. Nah itu sih akhirnya saya memutuskan untuk oke, ayo kita ngambil resiko ini gitu ya untuk pindah deh gitu. Karena saya yakin selain industrinya membesar juga sebenarnya dampaknya ini bisa dirasakan masyarakat luas. Pada waktu itu kalau waktu di Skoters Ruangguru kebetulan saya sedang dalam proses untuk S2. Dari lama sekali 16, 17, 18 itu memang saya sudah mulai untuk apply ke S2, apply ke beasiswa dan yang lain. Karena menurut saya pendidikan itu adalah salah satu hal yang membuktikan saya itu bisa lepas dari istilahnya tingkat ekonomi bawah gitu ya. Dan saya melihat banyak tetangga saya yang seperti itu di kampung gitu ya, di kampung saya di Sragen. Poin refleksi itu yang membuat saya akhirnya emang kalau misalnya mau bikin bisnis harus S2 ya. Kalau misalnya mau bikin PT kayaknya cuma berapa juta deh ke notaris gitu ya. Dan pada saat itu tabungan saya ya alhamdulillah sudah cukup gitu kan ya, karena sudah lama sekali bekerja berkarir. Nah akhirnya saya memutuskan ya sudah, apa sih yang perlu ditunggu lagi gitu untuk membuat perusahaan, kenapa nggak sekarang, kenapa harus nunggu S2? Ya sudah, kita bikin perusahaan aja gitu. Bikin perusahaan, nah malah setelah bikin perusahaan ini menjadi berkah nih untuk akhirnya malah bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah lanjut. Pertama kali kalau misalnya kita bikin usaha itu sebenarnya pada waktu itu yang saya lakukan adalah melihat dulu sebenarnya kita itu kekuatannya di mana. Nah itu yang sebenarnya dijadikan fundamental untuk ya ini sebenarnya yang kita pakai untuk melihat demand di luar tuh apa yang bisa kita solusikan gitu ya. Solusinya tuh kita bisa memprovide gitu. Saya paham dalam artian karena saya juga usahanya itu kan juga di konsultasi bisnis ya, bahwa kayak gitu tuh kadang-kadang kalau kita ngomong sama pengusaha tuh aduh nggak usah ribet-ribet gitu ya, nggak usah terlalu teori gitu ya, teori gitu. Memang hal-hal itu teori, cuman kalau dari saya teori itu tuh tidak akan ada ketika tidak ada best practice atau activitiesnya sebenarnya gitu ya. Jadi teori itu kan memang diambil dari sekian banyaknya use case atau kasus-kasus yang ada di lapangan. Jadi kalau saya itu melihat bahwa oh memang teorinya seperti itu, tapi ketika kita pengen prakteknya, pengen milih seperti apa, nah itu sebenarnya kita membahasakannya itu mungkin bisa dengan bahasa tadi ya, mungkin business owner, pengusaha itu kan pengennya simple. Akhirnya itu yang kita coba untuk kasih tahu gitu ya ke klien-klien kita. Ya semacam Sanggabis itu sebenarnya adalah sangga dan bisnis. Jadi kita tuh sebenarnya spiritnya adalah ingin menyangga bisnis UMKM dan tadi ya perusahaan organisasi di Indonesia. Di awal itu kita fokusnya itu di operasional, utamanya itu di customer service. Pada saat itu demand-nya cukup banyak tuh gitu. Jadi kita menyasar organisasi-organisasi yang mereka punya CS nih, customer service, tapi ternyata sistem manage komplainnya dan yang lain itu belum bagus. Nah akhirnya kita membantu gitu ya, nggak cuman untuk ngasih tahu nih ini sistemnya seperti ini, tapi kita bahkan mencari tahu juga dalam artian membuat kayak guidebook, terus nanti SOP-nya seperti apa gitu, sehingga operasionalnya itu jadi lebih oke. Bisa dibilang setelah kami masuk itu satu klien kami itu klien pertama-tama bisa menghemat sampai 80% biayanya. Biaya yang sebelumnya tadi ya, misalnya dengan terlalu manual mereka harus mempekerjakan 10 orang. Setelah kami masuk dengan teknologi yang ada, oh ternyata cuma bisa 2 orang dengan load sebanyak itu.
Sehingga 8 orang yang lainnya itu sebenarnya bisa ditaruh di tempat lain dalam artian untuk jadi sales gitu. Oh, mereka butuh sales, diajarin jadi sales, terus ditempatkan di sales. Sebenarnya kita pengen memberitahu dan menunjukkan ke organisasi-organisasi ini bahwa ada loh teknologi dan juga best practice sistem yang lebih baik di luar sana. Prosesnya juga bisa kita bantu sehingga nanti dari sisi perusahaan tuh bisa lebih efektif, efisien, lebih ringkas dan ramping lagi. Untuk mendapatkan klien pertama kali itu kita kan harus menjadi sales ya. Tidak semua orang itu istilahnya nyaman menjadi sales. Orang tuh kadang kan merasa bahwa sales, ngapain sih jadi sales gitu ya. Padahal ternyata sales itu adalah, sales secara umum itu adalah skill set yang paling mendasar dan paling penting untuk semua orang menurut saya. Jadi bahkan kalau kita interview itu kan sebenarnya kita juga menjual diri dalam tanda kutip begitu ya, menjual skill set kita gitu ya, meyakinkan recruiter bahwa kita tuh cocok loh di perusahaan Bapak dan Ibu gitu. Yang pertama kali perlu dilakukan itu adalah memahami dan mengakuisisi mindset seorang sales untuk mendapatkan klien gitu. Jadi yang pertama, nggak boleh malu gitu ya, sesimpel gitu aja mungkin ya. Yang kedua, kalau memang kita jualan sesuatu, yang bilang aja jualan, jangan malu-malu, nanti dikira gimana ya, nggak apa-apa. Dan itu juga yang saya lakukan sebenarnya Mas, dalam artian dulu saya share di LinkedIn, lalu teman-teman saya begitu ya, yang mana teman-teman itu juga teman di LinkedIn, ada yang menghubungi, aku kayaknya butuh nih, yuk ngobrol dulu. Itu yang akhirnya kejadian. Jadi memang itu tadi, jangan sampai pas kita itu bikin bisnis masih malu-malu, nanti dikira jualan hard selling banget yang ini gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, namanya juga kita jualan gitu ya, tadi business owner gitu ya. Kita punya tim yang harus digaji gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, go for it aja. Akan bantu di plan dulu dari Februari sampai April ini. Sampai saat ini sebenarnya Sanggabis itu sudah punya klien dari berbagai negara, termasuk dari Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Timor Leste, India, dan yang lainnya. Kebanyakan memang masih perusahaan startup begitu ya, jadi mungkin menengah. Walaupun begitu, untuk yang di Indonesia kita sudah banyak BUMN, BUMD, ataupun pemerintahan yang kita bantu juga. Kita juga ada project-project terkait dengan kajian konsultasi ataupun operasional lainnya dengan berbagai organisasi yang cukup besar ini. Mungkin kalau di awal dulu itu tim kita itu baru saya begitu ya, foundernya, ada co-founder, tim intinya itu baru sekitar 4-5 orang. Sekarang itu bisa dibilang tim intinya tuh sudah 30-an orang begitu ya, dengan tim freelance konsultan dan juga tim teknis itu bisa mencapai 200 orang sendiri. Kenapa istilahnya bisa sebanyak itu? Karena memang kegiatan kita juga cukup banyak Mas, dalam artian kita mulai ada partnership dengan NGO internasional untuk mengadakan training bagi para pencari kerja. Jadi training siap kerja yang mana nanti kita bantu sampai job placement atau job fair-nya sekalian gitu. Langsung kita matchingin. Jadi di training ini nggak hanya bootcamp, tapi juga istilahnya ada garansinya untuk langsung di-hire oleh perusahaan-perusahaan. Kita juga istilahnya banyak tadi partnership dari sisi kajian konsultasi untuk pembuatan sistem teknologi dan juga untuk bagaimana istilahnya membantu organisasi terutama tadi ya yang cukup besar-besar BUMN, BUMD itu menjadi lebih ramping, lebih lincah, terutama di era sekarang sih. Kalau best sellernya produk Sanggabis saat ini tuh mungkin ada 2 ya. Yang pertama tuh dari sisi konsultasi sampai ke sistem. Nah ini nanti turunannya cukup banyak nih. Ada yang tentang revenue generation atau meningkatkan pendapatan. Nanti sistemnya bisa juga untuk decreasing cost atau istilahnya penurunan biaya gitu ya. Jadi di internal perusahaan tersebut atau yang lainnya. Tapi kita membuatkan sistem dashboard dan juga kita melihat dulu nih sebenarnya problemnya perusahaan, root cause-nya itu utamanya di mana. Yang kedua itu adalah tentang keuangan. Jadi ternyata sebenarnya keuangan itu juga salah satu hal yang mulai dilirik apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang PMA atau penanaman modal asing di Indonesia. Ketika mereka masuk ke sini itu kan wajib misalnya melakukan audit tahunan atau membuat laporan keuangan, sesimpel itu. Nah daripada mereka meng-hire orang atau kadang-kadang mereka hire orang nggak bisa bahasa Inggris gitu Mas, akhirnya mereka pakai Sanggabis aja deh gitu. Kalau Sanggabis itu sebenarnya kita punya value
namanya respect gitu ya. Jadi kita istilahnya values kita itu kita singkat menjadi respect. Respect sendiri juga salah satu hal yang kita junjung tinggi gitu ya. Jadi kita harus respect ke klien, ke team members, ke partners dan yang lainnya. Selain itu sebenarnya di respect ini ada banyak hal yang masuk ke situ gitu. Beberapa di antaranya mulai dari responsibility, equity ataupun profesionalisme. Misalnya kita itu ingin memberdayakan perempuan dan disabilitas. Jadi kalau misalnya ada tim kita yang lain istilahnya yang bukan disabilitas, kok iri nih, oh kalau yang disabilitas kok di lantai 1, kok kita harus di lantai 2 gitu ya. Ya memang harus seperti itu gitu, karena kalau di lantai 1 misalnya mereka-mereka yang disabilitas gerak mungkin bisa lebih enak gitu ya. Sedangkan kalau yang lainnya harus naik tangga nih gitu. Nah jadi memang kita pasti akan memberikan fasilitas yang lebih bagi teman-teman disabilitas agar teman-teman itu juga bisa bekerja dengan nyaman, dengan enak sebagaimana teman-temannya yang lain. Nah, selain itu juga tadi beberapa mengenai profesionalisme dan yang lain, cara kita untuk make sure nih Mas bahwa service yang kita kasih ke klien itu sesuai dengan standar kita gitu. Jadi walaupun tim kita itu istilahnya ada yang di Tarakan atau misalnya ada yang di Balikpapan, Riau dan yang lain, tapi kita itu kalau bilang bahwa ke klien kita akan kirim laporan standarnya seperti ini besok harus dikirim. Mau ada yang mati lampu, mau ada yang apa itu tetap kita harus kirim gitu ya. Makanya di sisi kita sendiri kita sudah membuat sistem yang cukup baik untuk memitigasi hal-hal tersebut. Pertama mungkin kalau perempuan dan disabilitas karena di awalnya memang saya sendiri backgroundnya lebih ke empowering perempuan dan disabilitas tadi ya, dalam artian saya punya ibu guru SLB sebelumnya, anggota keluarga saya sendiri juga ada yang disabilitas gitu ya, tante saya pada waktu itu, sehingga disabilitas dan perempuan ini isu yang sebenarnya itu cukup dekat gitu di saya sendiri. Beberapa gitu ya yang saya suka ngobrol kalau misalnya ke guru-guru SLB, biasanya mereka akan bilang kami ini tuh mimpinya nggak muluk-muluk, mimpinya hanya ingin agar teman-teman disabilitas ini bisa berdikari, kerja sendiri dan yang lain. Nah, saya merasa loh ini teman-teman tuh sebenarnya bisa memakai sarana ini untuk masuk ke pasar yang siap nih, yang sekarang ini istilahnya dinikmati oleh yang non disabilitas gitu ya, atau mungkin untuk masuk bahkan ke pasar luar negeri. Kenapa sih kita nggak bisa gitu? Nah, dari sisi itulah makanya saya ingin memajukan tadi perempuan dan disabilitas gitu. Dulu saya juga dibesarkan oleh single mother gitu ya, dalam artian bapak sudah nggak ada pada saat saya SMP, punya keterikatan yang cukup ini ya, bahwa struggle-nya tuh seperti apa sih gitu ya. Ketika ibu-ibu tuh sendiri gitu ya, baik tadi ditinggal suaminya karena tidak ada ataupun mungkin karena hal lain, itu bagaimana sih cara untuk bisa ini ya, keuangan dan yang lainnya itu gitu. Apalagi yang disabilitas. Hal-hal itu yang membuat saya, kita tuh harus bahu-membahu nih untuk bisa membantu perempuan dan disabilitas ini. Kalau misalnya sekarang ini tuh banyak organisasi serupa gitu ya, saya tuh tidak pernah bilang bahwa kita tuh berkompetisi Mas. Kita itu harus berkolaborasi. Kalau misalnya kita mau empowering perempuan dan disabilitas ini, bahkan yang ada sekarang aja belum cukup. Ngapain kita harus berkompetisi? Malah kita harusnya berkolaborasi untuk bisa mengangkat mereka ke tingkat yang lebih maju. Kurang lebih 80% tim manajemennya perempuan, kalau disabilitas kurang lebih kita sekarang ini di angka 3-5%, dan memang tiap tahun kita ingin menambah terus gitu ya. Jadi 2025 kemarin sekitar 3-5%, tapi 2026 ke depan kita ingin terus menambah tadi ya angkanya, karena memang ternyata setelah kita lakukan begitu ya pilot project dan yang lain, teman-teman disabilitas ini bisa kok bekerja di depan laptop gitu ya, dan istilahnya melakukan instruksi-instruksi yang cukup kompleks yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas. Salah satu yang success story kami sebelumnya hanya mendapatkan fee-nya itu kurang lebih 250.000 per bulan, sampai sekarang jadi 2.500.000. Jadi 10 kali lipat. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, tuh kurang lebih 8-9 bulan. Saya kebetulan lahir di salah satu desa, namanya Desa Dempul, Gemolong, Sragen di Jawa Tengah. Sekolah sampai SMP, bapak saya meninggal. Ketika bapak nggak ada,
saya harus gimana caranya bisa mandiri dalam artian menjadi kepala keluarga yang baru. Nah, jadi pada saat itu karena Bapak punya cicilan KPR untuk PNS begitu ya. Nah, itu gimana minta keringanan atau kalau nggak salah minta agar dihapuskan utangnya gitu ininya. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya jadi lebih strong mungkin ya, lebih tough gitu. Ketika Bapak sudah nggak ada, Ibu tuh karena harus ke psikiater tiap bulan dan yang lain kayak nggak aware gitu terhadap lingkungan sekitar gitu ya, kayak bengong aja gitu yang pada saat itu depresinya, sehingga berarti saya yang harus di depan, saya yang harus bisa menjadi kepala keluarga gitu ya, saya harus cepat banyak belajar mengenai tadi adaptasi di dunia luar gitu ya. Zaman itu kan belum ada handphone, belum ada ini ya, jadi kalau kita misalnya tadi saya harus ngurusin nih apa nutup KPR di BTN, itu tuh anak SMP gitu ya ngomongin tentang keuangan apalagi nutup KPR gitu ya, sempet ngerasa wah ini berat banget ya. Alhamdulillah pada waktu itu tuh Eyang Putri itu kebetulan punya usaha catering gitu ya. Nah kebetulan saya juga bantu-bantu pada waktu itu sehingga punya gambaran lah, oh ternyata kalau jadi pengusaha itu seperti ini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ya kalau jadi pengusaha itu nggak bisa enak-enak. Mungkin kalau misalnya sudah jadi generasi kesekian begitu ya, jadi sudah dapat warisan, itu memang ini. Tapi kalau memang menjadi pengusaha dari nol itu memang ya tidur cuma 2-3 jam, itu tuh sudah sangat biasa gitu ya. Capek kemana-mana, ke pasar, kemana-kemana itu sudah sangat biasa. Nah itu mungkin yang akhirnya membuat saya juga istilahnya ketika sekarang switch dari pengusaha nggak begitu kaget lagi gitu ya. Karena dulu, oh memang dulu juga Eyang begitu gitu ya. Waktu itu saya lulus tahun 2007. Waktu itu dari SMP di Gemolong, saya masuk ke SMA 1 Solo. Itu juga sebenarnya perjuangannya nggak mudah karena kan beda kota. Biasanya itu ada kuotanya. Peraturannya adalah bagi yang lulusan SMP di luar Solo itu maksimal hanya 60 yang diambil. Jadi kita berkompetisi terhadap semua yang pokoknya lulusan SMP di luar Solo gitu. Hanya 60 orang. Jadi setiap hari saya lihat ranking itu ya yang diumumkan. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa masuk karena memang saya banyak punya prestasi di bidang pidato bahasa Inggris dan yang lainnya pada waktu itu. Lalu saya memang sudah mikir ingin ke UGM. Salah satunya adalah di jurusan manajemen akuntansi. Cara untuk kesananya juga sebenarnya nggak mudah. Kalau zaman itu mungkin yang istilahnya ekonominya lumayan mampu ya Mas, itu kan ada lesnya gitu ya. Mungkin zaman itu ada namanya Ganesha Operations, SSC gitu ya dan yang lain. Saya itu nggak ada, uangnya nggak ada untuk itu gitu ya. Memang tidak mungkin ada gitu uangnya. Sehingga yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya kebetulan ngekos, ada beberapa teman kos gitu ya yang memang mereka les di situ. Ya saya pinjam aja bukunya. Jadi saya tuh paham bahwa ya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu tuh ya usahanya tuh memang nggak bisa cuman sekali dua kali gitu, cuman begitu aja, memang usaha terus sampai akhir gitu. Alhamdulillahnya itu yang membuat saya jadinya nggak gampang menyerah. Kalau ada apa-apa bisa, ini bisa, dicoba dulu, bisa pokoknya gitu. Tapi itu juga belum selesai tuh Mas, karena waktu itu saya kena uang pangkalnya tuh 10 juta ya di tahun 2007 lumayan. Nah saya itu adalah satu dari hanya 2 orang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang minta keringanan biaya. Dan itu informasi untuk keringanan biaya itu tidak disebarluaskan. Jadi kita hanya tahu kalau nanya-nanya dan harus lewat BEM. Waktu itu saya menghadap ke beliau bersama dengan tim BEM ini, terus ditanya, loh ini walinya mana gitu. Jadi yang satu sebelum saya itu ada walinya, saya ini sendirian aja. Cuman saya sama ketua BEM-nya menghadap beliau, terus ditanya walinya, nggak ada Bu, saya di sini, wali saya di Sragen, ibu saya di Sragen gitu. Ya sudah, di sini adanya siapa? Oh ada Pak D saya di Jogja. Akhirnya Pak D datang, baru ngobrol, dan dari 10 juta itu setelah negosiasi begitu ya dan segala macam bisa turun ke hanya 2,5 juta dicicil 5 kali. Setelah itu perjuangan belum selesai ya. Bahkan untuk bayar SPP semesteran itu juga bingung gimana gitu ya, maksudnya bingung nyarinya dari mana. Akhirnya ya saya harusnya daftar beasiswa gitu ya. Setelah itu bahkan pada saat itu tuh saya kalau mau ikut kompetisi alhamdulillah cukup pintar begitu ya, sehingga saya tuh kalau mendaftar kompetisi tuh bukan karena apa-apa tapi ngelihat dulu hadiahnya berapa. Jadi saya lihat, oh uang pendaftaran 20.000, hadiahnya tuh 2 juta. Saya hitung-hitung, oh lumayan ini. Baru daftar. Mungkin kalau orang lain tuh mendaftar kompetisi karena ingin aktualisasi diri, saya tuh butuh hadiahnya, butuh uangnya itu tadi. Sampai akhirnya pas saya lulus,
terus saya harus ke Jakarta, itu saya menjual barang berharga saya satu-satunya, yaitu motor saya yang saya pakai untuk kuliah selama 4-5 tahun itu. Dulu juga motor itu dari bapak, almarhum bapak. Saya jual, laku 2 juta, uangnya itu saya pakai untuk ke Jakarta. Di Jakarta itu kosannya sendiri aja 1.250.000. Jadi si 1.250.000 itu bagaimana caranya harus cukup 1 bulan ke Jakarta untuk tadi bekerja pertama kali di oil and gas. Terus habis itu pertama kali gajian, alhamdulillah. Itu baru merasakan seneng banget ya, wah alhamdulillah gitu. Cuman karena sebelum-sebelumnya juga istilahnya saya terbiasa frugal living gitu ya, jadi hidupnya juga nggak yang seperti apa gitu ya, nggak yang boros-boros begitu. Banyak istilahnya dari pendapatan saya itu banyak ditabung gitu. Gaji pertama pada waktu itu 10 juta rupiah 2013. Pada waktu itu sebenarnya saya tuh percaya sama kekuatan doa, Mas. Setelah lulus saya itu ya istilahnya sempat beberapa bulan menganggur lah gitu ya, walaupun ada proyek dari kampus, tapi kan kadang-kadang kalau proyeknya sudah selesai ya kita nggak ngapa-ngapain lagi. Nah sehingga waktu itu saya tuh berdoa. Waktu itu saya ingat banget kalau nggak salah pas sholat isya gitu ya, ada uang terakhir di dompet 50.000, saya masukin ke infak sambil saya tuh berdoa, ya Allah saya tuh pengen bekerja, kalau misalnya ternyata saya bekerja di posisi yang saya inginkan, tolong dimudahkan gitu, perusahaannya biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi kalau enggak tolong berikan posisi yang nggak enak nggak apa-apa, tapi pendapatannya lumayan karena saya punya tanggungan ibu dan adik gitu kan. Nah alhamdulillahnya yang dikabulkan yang nomor 2. Walaupun setelah itu saya akhirnya agak nelongso tuh Mas, jadi agak sengsara karena aduh saya nggak suka kerjaannya nih, tapi kalau pas gajian seneng, wah alhamdulillah gitu ya. Habis itu nanti ini lagi, aduh nggak suka kerjaannya selama hari-hari yang lain gitu ya. Kalau saya itu selalu prinsipnya selalu lakukan yang terbaik gitu ya, dan kalau bekerja itu kan adalah bentuk ibadah. Ya kalau misalnya kita niatnya baik, bekerja dengan baik, kita mengharapkan hal yang baik untuk diri kita, orang lain dan perusahaan kita dan yang lainnya, ya insya Allah nanti hasilnya juga baik gitu. Hal-hal itu yang akhirnya membuat saya belajar banyak dan menjadi fondasi untuk Sanggabi saat ini. Bahwa ternyata ya kalau kita ingin melakukan sesuatu itu fundamentalnya tuh harus bagus dulu. Sehingga ketika nanti ada tadi perubahan-perubahan, kalau memang di dasarnya sudah bagus ya kita tinggal utak-atik aja dan itu cukup cepat gitu dengan bantuan teknologi juga. Kalau menurut saya yang membuat Sanggabis berbeda dengan startup kebanyakan yang mungkin sekarang sudah kolaps atau sedang kendala begitu ya dari sisi keuangannya dan yang lain adalah bahwa kami itu slow but steady. Kalau misalnya kita ingin mengejar pertumbuhan, ya kita harus lihat dulu sebenarnya pertumbuhan sampai seperti apa nih yang bisa kita capai gitu. Termasuk tadi melihat dari sisi internalnya, kekuatan internalnya itu seperti apa. Kalau kita mau mencapai ke sana, apakah cukup dengan internal ini atau kita harus memasukkan dari eksternal juga gitu. Misalnya yang kayak gitu, modal lah atau misalnya skill set atau tim member yang baru gitu kan. Itu yang menurut saya itu suatu fundamental yang penting tapi banyak dilupakan oleh orang. Orang-orang tuh maunya sekarang zaman serba instan. Yang diajarkan oleh Warren Buffett dan yang lain itu ya sedikit-sedikit, fundamentalnya bagus, steady gitu. Makanya pasti akan butuh tahunan, puluhan tahun untuk akhirnya sampai ke titik itu gitu. Kecuali itu tadi, kalau dari internalnya belum siap, oh ternyata ada pasokan dari eksternal yang cukup kuat dan internalnya bisa mengelola itu, nah mungkin bisa akhirnya growing. Kalau di Sanggabis ini salah satu value yang akan dipertahankan dan akan terus dipertahankan sampai nanti itu adalah equity. Kita ingin keadilan gitu ya, tapi bukan adil dalam artian satu apel dibagi 2 sama rata, tapi bahwa setiap orang itu bisa mendapatkan porsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dan ketika kita memiliki tim members begitu ya, yang mana termasuk perempuan dan disabilitas yang membutuhkan apel lebih banyak, ya kenapa kita tidak memberikan ke mereka apel yang lebih banyak gitu ya. Kalau dari value personal saya sendiri, sebenarnya yang saya selalu gaungkan ke teman-teman, terutama yang pertama kali bekerja gitu ya, pokoknya kita itu harus meluruskan niat. Apapun yang kita lakukan, kita harus meluruskan niat. Termasuk ke klien-klien. Kita niatnya adalah membantu klien. Ketika kita niatnya sudah baik, apa yang kita lakukan baik, hasil dan yang lainnya gitu ya, itu ya kita usahakan yang baik. Kalau ternyata
meleset dan yang lain, ya kita istilahnya sudah menyerahkan kepada yang kuasa. Jadi jangan sampai itu ketika bekerja kan, wah saya tuh nggak suka project ini, saya nggak suka klien ini. Terus memberikan usahanya tuh setengah-setengah. Itu yang menurut saya tidak boleh dilakukan. Karena itu tadi, kalau sudah niat baik, memang kita melakukan sesuatu yang baik, ya usahanya dimaksimalkan gitu. Jangan sampai ada karena ini karena itu. Nah itu berarti ada yang salah dengan niat dan dengan tujuannya tadi gitu. Oke. Ya sudah. Dari saya sendiri inginnya Sanggabis ini bisa merangkul lebih banyak lagi para UMKM, pemilik bisnis dan yang lain, baik yang ada di Indonesia ataupun mereka-mereka yang di luar Indonesia dan mau masuk Indonesia misalnya, yang saat ini sudah kami bantu. Karena dengan hal tersebut, saya dan Sanggabis dan juga tim yang ada di sini itu bisa lebih banyak lagi merangkul teman-teman perempuan dan disabilitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi saya ingin teman-teman semuanya dimanapun berada ikut membantu dan mendukung visi misinya dari Sanggabis agar kita bisa bersama-sama memajukan perempuan dan disabilitas di seluruh Indonesia. Saya Dwi Andi Rahmatika dari Kota Yogyakarta dan Sanggabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun.